Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Istiqomah dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B1, nomor absen 0128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi sosial. Apa itu pemrosesan informasi sosial? Suatu proses yang terjadi untuk mengolah suatu informasi, memonitorinya, menyusun strategi untuk berkenaan dengan suatu informasi melalui inti pendekatannya, dan melalui memori dan cara berpikir. Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Joseph Walter tahun 1992. Berdasarkan pada interaksi antara teknologi, hubungan, dan presentasi diri, maka Walter mengemukakan bahwa perkembangan hubungan online melalui komunikasi yang dimediasi oleh komputer ini jauh sebelum para ilmuwan lain membayangkan pengaruh yang besar dari internet. Walter berpendapat bahwa kehidupan relasional adalah salah satunya dibentuk dan dipertahankan dengan cara komunikasi antara tatap muka. Walter mengemukakan teori pemrosesan informasi sosial sebagai perspektif alternatif dalam memandang fenomena pengembangan hubungan dalam format CMC, Computer Mediated Communication. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikator bertemu melalui komunikasi berbasis komputer, mengembangkan kesan dan hubungan interpersonal antara satu sama lain. Turbulensi teoritis isyarat yang disaring. Pada bidang teori ini, social information processing dikonseptualisasikan dengan mengatasi kekurangan teori lain yang ditujukan pada media-media komunikasi. Turbulensi teoritis isyarat yang disaring dibagi menjadi dua: teori kehadiran sosial dan teori kekayaan media. Teori kehadiran sosial itu sendiri mengemukakan sejauh mana orang menyadari satu sama lain melalui berbagai media komunikasi, yaitu kesadaran individu selama interaksi. Kualitas subjektif yang berarti bahwa individu mungkin tidak setuju apakah ada atau tidak adanya keterlibatan media. Kehadiran sosial ditunjukkan dengan cara di mana pesan yang dikirim dan diterima oleh orang lain dalam lingkup yang dimediasi. Yang kedua adalah teori kekayaan media. Teori yang memajukan gagasan bahwa komunikasi dapat diklasifikasikan menurut kompleksitas pesan. Asumsi teori pemrosesan informasi sosial. Dalam penelitian pemrosesan informasi sosial, Joseph Walter tertarik dengan bagaimana identitas dikelola secara online dan bagaimana hubungan dapat berpindah dari satu kedangkalan ke satu yang lebih intim. Ada 3 asumsi yang mengembangkan SIP. Yang pertama, komunikasi termediasi komputer atau yang kita sebut CMC. Dan yang kedua, model komunikator online. Yang ketiga, model hubungan antar pribadi secara online. Asumsi yang pertama, komunikasi termediasi komputer memberikan kesempatan unik untuk berhubungan dengan orang. Komunikasi adalah kesempatan unik untuk membangun hubungan antara pribadi dengan cara lain. CMC ini juga berproses di mana orang melihat, menafsirkan, bertukar informasi melalui jaringan besar sistem telekomunikasi. CMC juga mencakup teks, pesan singkat, dan surel. Asumsi yang kedua, mengelola kesan online seseorang sangat penting untuk banyak pengguna. Karena lebih banyak teman pengguna Facebook yang seseorang miliki, maka semakin individu ini dianggap menarik. Komunikasi online termotivasi untuk membentuk kesan yang menguntungkan diri mereka sendiri kepada orang lain. Asumsi yang ketiga, menjelaskan pendapat Walter bahwa hubungan online memiliki kapasitas yang sama untuk menjadi intim yang seperti dibentuk dalam hubungan tatap muka.
perbandingan antara komunikasi tatap muka dan CMC itu sendiri, Walter percaya hubungan tumbuh pada dasarnya hanya sampai sebatas informasi tentang satu sama lain secara formalitas, hanya menjelaskan siapa diri mereka dan profil yang ditunjukkan kepada orang lain. Kebutuhan manusia sama aktifnya ketika mereka bersama satu sama lain secara tatap muka. Tetapi komunikasi yang dimediasi komputer hanya mengandalkan teks untuk menyampaikan informasi yang sama. Perspektif hiperpersonal. Perspektif hiperpersonal merupakan perpanjangan teori pemrosesan informasi yang menunjukkan seseorang dapat mengembangkan hubungan yang lebih intim daripada tatap muka. Elemen model hiperpersonal. Perspektif hiperpersonal lebih dari sekedar mengatakan bahwa hubungan online itu intim. Walter di sejumlah tempat ilmiah yang berbeda. Yang pertama, pengirim, presentasi diri yang selektif. Pengirim mempunyai kemampuan untuk menampilkan diri dengan cara yang sangat strategis dan sangat positif. Presentasi diri ini dikendalikan dan berfungsi sebagai dasar bagaimana pengguna CMC mengenal satu sama lain. Yang kedua, penerima, idealisasi dari pengirim. Inti dari komponen ini dalam perspektif hiperpersonal adalah atribut. Atribut itu sendiri adalah evaluasi dan penilaian yang kita buat berdasarkan pada tindakan atau perilaku dari si pengirim. Yang ketiga, manajemen saluran. Di dalam manajemen saluran ini kita berkomunikasi sinkron dan tak sinkron. Ketika pengirim dan penerima secara online secara bersamaan, kita akan memiliki pengalaman sinkron. Ketika pengirim maupun penerima tanpa kehadiran yang lain, maka kita memiliki pengalaman yang tak sinkron. Umpan balik atau tanggapan. Sebagai konfirmasi pelaku atau reaksi dari seorang penerima mendapat pesan presentasi diri yang selektif dari si pengirim, individu dapat menggapainya dengan cara membalasnya dan memperkuat kepribadian dengan sebagian dimodifikasi, mereproduksi atau meningkatkan dan berpotensi melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Penjamin. Menurut Walter, warranting berkaitan dengan legitimasi dan validitas informasi yang dirasakan tentang orang lain yang mungkin diterima atau diamati secara online. Contoh informasi yang ditambahkan profil Anda oleh orang lain. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan cara penyampaian yang salah,